Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI memasuki babak baru. Undang-undang yang baru saja disahkan oleh DPR RI kini digugat oleh sekelompok orang ke Mahkamah Konstitusi. 9 mahasiswa Universitas Indonesia mengajukan uji formil menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi pada 21 Maret lalu. Mas Rizal, saya mau minta gambaran dulu. Ini kan undang-undangnya sebenarnya belum ditandatangan oleh Presiden, tapi langsung digugat. Apa yang teman-teman mahasiswa mau tunjukkan sebenarnya kepada pemerintah? Oke, baik. Di sini kami ingin menunjukkan bahwasanya pemerintah ini udah kelewat batas dalam mempermainkan rakyat, mulai dari aksi. Karena kita bisa melihat bahwasanya draft naskah akademis dan draft RUU TNI itu sendiri tidak dipublikasi kepada masyarakat. Benar-benar mencederai hak konstitusional kita sebagai para pemohon, khususnya warga negara Indonesia yang seharusnya berhak mendapatkan draft dan naskah RUU TNI itu tersebut. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga bersiap melayangkan uji materi Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Sivitas Akademika UMY menilai Undang-Undang TNI yang baru disahkan mengancam supremasi sipil dan bertentangan dengan semangat reformasi. Wakil Ketua Rektor UMY Zuli Qodir berharap Presiden Prabowo Subianto tak menandatangani Undang-Undang TNI. Kita berharap Presiden tidak menandatangani walaupun sudah disahkan oleh DPR, sehingga ada perpres untuk pembatalan terhadap Undang-Undang TNI. Menurut saya itu yang paling bijak dilakukan oleh Pak Presiden. Sebelumnya, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang TNI pada rapat paripurna 20 Maret lalu. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan terbuka atas langkah masyarakat untuk uji materi Undang-Undang TNI ke MK. Menko memastikan Presiden akan segera menandatangani Undang-Undang TNI. Karena itu berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang TNI yang baru disahkan kemarin. Kemudian biarkan dia akan diuji apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak. Gimana? Ya itu nanti kan pasti karena itu diundangkan Presiden, nanti tergantung Presiden. Naskahnya tapi kan belum bisa diakses sampai saat ini. Tunggu selesai diundangkan. Untuk pada akhirnya Persa dan Lara, silakan teman-teman. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti memandang aksi hingga gugatan masyarakat karena rakyat marah sebab revisi Undang-Undang TNI kurang melibatkan publik. Proses mengajukan ini menggambarkan kemarahan mahasiswa yang ingin mencoba segala cara yang tidak menginginkan adanya Undang-Undang TNI ini, karena kita harus melihat proses kemarin itu tidak partisipatif. Jadi kalau ada klaim dari pimpinan DPR bahkan yang bilang sudah partisipatif, mari kita ukur sama-sama, karena Mahkamah Konstitusi sendiri sudah membuat putusan yang mengatakan bahwa partisipatif itu harus bermakna. Jadi ada hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapat jawaban atas pertimbangan itu. 3 pasal dalam revisi Undang-Undang TNI menuai kritisi publik. Di antaranya perihal kedudukan TNI dalam struktur pemerintahan, penambahan instansi bagi TNI bisa duduk di jabatan publik, dan usia pensiun TNI. Meski kini undang-undang tersebut masih menunggu ditandatangani oleh Presiden, sejumlah aksi penolakan terhadap Undang-Undang TNI masih terus bergulir. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah penolakan terus terjadi, kini Undang-Undang TNI yang pekan lalu disahkan DPR memasuki babak baru. Sehari setelah disahkan DPR, Undang-Undang TNI kini digugat ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan dilayangkan karena proses revisi Undang-Undang TNI dinilai cacat prosedural. Lalu apa saja permohonan yang dilayangkan ke MK? Bagaimana peluangnya untuk dikabulkan? Dan apakah langkah ini bisa menjadi pertimbangan sebelum ditandatangani oleh Presiden? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Secara daring ada perwakilan pemohon dari mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Alif Ramadan. Mas Alif, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih Mas sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Ada Hakim Mahkamah Konstitusi 2003-2006 yang juga bergabung bersama kita, Marwar Arar Sihaan. Selamat pagi, Bang Marwar Arar. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Dan anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB, Oleh Soleh. Selamat pagi, Bang Soleh. Selamat pagi, Bang. Terima kasih Bapak-Bapak sudah ada dan hadir di Dialog Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya ke Mas Alif terlebih dahulu. Mas Alif, belum juga ditandatangani oleh Presiden. Tetapi teman-teman mahasiswa
sudah menggugat Undang-Undang TNI ini ke Mahkamah Konstitusi. Apa saja isi gugatan yang bisa Anda sampaikan pada kita? Ya, sebenarnya sebelum mencapai atau isi gugatan apa yang kami layangkan, izinkan saya menyampaikan dulu bahwa spirit dari kami untuk mengajukan gugatan ini ke Mahkamah Mahasiswa, itu didasari oleh bagaimana pada hari Kamis, hari pengesahan tersebut, belum juga masyarakat turun atau masyarakat masih marah. Ini dengan luar biasa Bapak Ibu di DPR melakukan sidang paripurna dan pengesahan. Nah, jadi tentu dari garis besar bisa diperhatikan bagaimana adanya suatu kejanggalan di sini ketika rakyat marah, namun perwakilan rakyat malah bertindak sebaliknya. Adapun ke pertanyaan Mas mengenai isi gugatan, tentu kami menggugat dari tata cara prosedural karena idealnya atau pada dasarnya undang-undang sudah disusun suatu prolegnas. Artinya sudah ada gambaran ke depannya apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu di DPR, apa saja undang-undang yang akan disusun. Dan kami menemukan kejanggalan, kami tidak menemukan di prolegnas adanya undang-undang TNI. Namun dalam waktu singkat, justru undang-undang ini yang dalam tanda kutip dikebut dan disahkan. Mungkin demikian Mas untuk garis besar. Oke, jadi teman-teman mahasiswa dari alur revisi Undang-Undang TNI ini tidak melihat ada keterbukaan terhadap publik terkait dengan draft dan juga undang-undang untuk bisa dibaca oleh publik, ya, akses oleh publik. Ya benar Mas, sampai beberapa waktu juga bagaimana publik akan berpartisipasi memberikan kritiknya ya terhadap kinerja apabila draft kasarnya saja tidak bisa diakses oleh publik dan publik memberikan pendapatnya. Oke, saya ke Bang Soleh. Bang Soleh, bagaimana menanggapi teman-teman mahasiswa ini bahwa sejak awal dari pembentukan revisi Undang-Undang TNI ini hingga disahkan masih menjadi tanda tanya terkait dengan keterbukaan ini? Baik, terima kasih. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa undang-undang ini sudah dibahas pada periode yang lalu. Ya. Sesungguhnya. Ya. Nah, ini kan sudah hampir 6-7 tahun ya. Sifatnya carry over sesungguhnya ya. Sudah ini. Nah, sesungguhnya tidak menjadi sebuah menjadi sebuah baku bahwasanya di dalam sebuah prolegnas ini tidak bisa nambah, misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan di dalam prolegnas awal ini ada RUU yang akan dibahas itu ada 20 misalkan. Di dalam undang-undang ini tidak melarang untuk tambahan terhadap pembahasan undang-undang yang diusulkan. Baik itu inisiasi pemerintah maupun inisiasi DPR. Ya. Kalau mau digugat dari sisi itu, saya rasa kurang pas gitu ya. Kalau dari sisi bahwa ini undang-undang ini tidak termasuk daripada prolegnas, karena memang tidak ada larangan untuk menambah lagi sebuah tambahan pembuatan undang-undang. Saya rasa kurang pas kalau dari sana. Bang, kalau yang digugat itu kan sebenarnya itu alasannya, tetapi kalau yang digugat ini kan sebenarnya terkait dengan keterbukaan informasi akses terhadap draft tersebut. Soal keterbukaan kan kita sudah meminta terhadap berbagai elemen bangsa kan. Nah, kalau misalkan tidak terbuka, ya rasanya kurang pas. Saya juga sampaikan lagi kurang pas. Karena pada dasarnya dalam rangka menggali informasi, dalam rangka bagaimana kami DPR ini ingin membuat sebuah undang-undang, ya kalau sempurna kan gak mungkin karena bukan Al-Quran gitu ya. Paling tidak mendekati
daripada bagaimana ini sebuah undang-undang ini selain daripada mengakomodir daripada masyarakat, paling tidak itu kami mendapatkan sebuah wawasan, sebuah pengetahuan, dan yang paling pokok adalah soal pendapat dari elemen bangsa itu sendiri. Dan bahkan bukan hanya elemen bangsa yang lain, TNI sendiri pun kami minta saran dan pandangannya. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Berarti seperti yang dikatakan, berarti hak untuk didengarkan pendapatnya, right to be heard, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, right to be considered, dan hak untuk mendapatkan penjelasan, right to be explained, sudah ditegaskan oleh Komisi 1, sudah dilaksanakan pada revisi undang-undang kali ini ya. Bang Soleh? Ya. Ini ke saya atau ke siapa? Ke Bang Soleh. Masih ke Bang Soleh. Rasa-rasanya ini apa ya? Kalau misalkan tertutup, nggak mungkin juga kami minta pendapat. Kan begitu, Pak. Kalau memang tertutup, ya kenapa kami juga terbuka kepada publik bahwasanya kami ada agenda pembahasan RUU tentang revisi undang-undang. Nah itu. Terkait validasi data, nah itu yang menjadi persoalan. Terkait validasi data yang didapat oleh publik, apakah misalkan RUU-nya, draft RUU-nya itu yang beredar atau perbaikan pasca? Kami mendengarkan daripada pendapat dan masukan dari elemen bangsa itu sendiri. Nah, posisinya adalah ini kan dinamis, Pak. Dinamis kan RUU ini. Salah satu contoh yang dinamis begini, Pak. Di dalam RUU yang lalu yang beredar di masyarakat ini, salah satunya bahwa TNI dapat menduduki jabatan sipil tanpa harus nonaktif misalkan, tanpa harus pensiun. Nah, di perkembangannya kan kami minta pandangan daripada TNI. TNI sendiri sudah tegas bahwasanya pasal terkait penempatan TNI aktif pada posisi jabatan sipil itu harus pensiun. Nah itu kan sudah jelas gitu. Soal misalkan terkait kekhawatiran duit fungsi misalkan, jelas-jelas dalam saran pendapat kesimpulan tentang RDP terhadap minta saran pendapat dari TNI sendiri tegas-tegas bahwa TNI mereka ini Panglima dan kawan-kawan ini menyatakan bahwa mereka akan menjaga betul terkait supremasi sipil. Saya ke Bang Marwar. Bang, bagaimana melihat revisi undang-undang TNI ini? Inkonstitusionalkah atau menurut Anda sudah sesuai aturan? Pada saya ini sekarang. Ya, saya kira kita harus mengukur tentunya dari apa yang menjadi ciri bangsa kita sebagai negara demokrasi dan yang tunduk kepada konstitusi yang telah menyatakan bahwa setiap undang-undang itu boleh diuji tentunya kepada bagaimana prosesnya, itu yang disebutkan uji formil, di mana dalam proses itu tentunya serangkaian syarat-syarat sudah ditentukan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau dikatakan tadi oleh Pak Soleh mungkin yang menjadi masalah, dan menurut saya mahasiswa melihatnya juga bahwa ketidakterbukaan itu tentu nampak dari apa saja yang menjadi ruangan yang tidak bisa diakses di dalam proses pembahasan. Itu sudah menjadi satu indikator tertentu di mana pembentukan peraturan perundang-undangan kita berdasar daripada karakteristik demokratis itu yang disebutkan partisipasi publik itu harus
terbuka dan kecuali tentu tentang mengenai rahasia-rahasia jabatan, ada rahasia militer, rahasia pertahanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu menjadi masalah mungkin di sini karena memang tampaknya baik di dalam prolegnas dia dikatakan tadi bisa ditambah dalam hal-hal tertentu, bisa dalam yang ditentukan dalam undang-undang tentang peraturan perundang-undangan. Kalau belum tercantum dalam prolegnas itu apa syarat yang ada tentang itu untuk bisa dibahas di luar prolegnas, itu tentu Pak Soleh juga harus bisa melihat itu, sehingga oleh karena itu di samping tadi yang disebutkan partisipasi publik juga syarat-syarat daripada suatu peraturan perundang-undangan yang sudah draftnya itu bisa dibaca publik, itu salah satu ciri daripada undang-undang. Meskipun menyangkut undang-undang tentang TNI yang menyangkut kepentingan publik dan seluruh bangsa tentu tunduk kepada undang-undang. Bukan peraturan perundang-undangan. Saya melihat bahwa mahasiswa maupun komponen-komponen bangsa yang mengkritisi tentang ini terlihat dari sisi apa yang disebutkan pembentukan peraturan perundang-undangan dari sudut proses dan formalitasnya. Ini barangkali yang menjadi titik pandang mereka. Oke, Pak Marwarar, pertanyaan selanjutnya, seberapa besar MK mengabulkan gugatan jika terkait dengan keterbukaan akses informasi publik tersebut terkait dengan RUU TNI ini? Seberapa besar peluangnya? Kalau kita melihat jurisprudensi, atau janganlah saya katakan jurisprudensi, mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi terakhir tentang pengujian undang-undang Cipta Kerja itu, di mana partisipasi publik yang dikatakan sangat sedikit telah menyebabkan bahwa undang-undang itu dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, yaitu harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun misalnya dengan partisipasi publik. Jadi kalau misalnya undang-undang yang dibahas ini dan sudah disahkan oleh DPR ini berada dalam kategori seperti Undang-Undang Cipta Kerja, di mana definisi yang dikatakan meaningful participation daripada publik itu sangat terabaikan, saya menduga kalau misalnya netralitas atau imparsialitas MK demikian kokoh, itu dia tidak bisa melupakan putusan terdahulu, yaitu dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang biasanya kita melihat itu sebagai suatu jurisprudensi. Oke, Pak, Anda mau bilang jika MK konsisten dengan keputusan waktu Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, kemungkinan ini akan dikabulkan ya? Kalau rumusan tentang apa yang dikatakan partisipasi publik yang bermakna itu di dalam Undang-Undang TNI ini sepertinya sama dengan yang terdapat di dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang lalu. Ya, saya kira ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah mungkin saja petitum-petitum lain yang digugat oleh mahasiswa ini, apakah mungkin saja juga memiliki kesempatan yang besar untuk dikabulkan oleh MK? Tetapi sebelum dijawab, kita saksikan usai jeda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Maria Sarung dan sejumlah narasumber saya. Perwakilan pemohon dari mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Alif Ramadan yang tadi melalui sambungan Zoom dan sekarang sudah ada di studio. Terima kasih Mas Alif. Dan juga Hakim Mahkamah Konstitusi 2003-2008 Maurar Siaan dan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh. Saya ke Mas Alif lagi. Mas Alif, bagaimana melihat bahwa kemarin masyarakat, teman-teman mahasiswa melakukan aksi demo terkait dengan saat pengesahan Undang-Undang TNI ini. Tetapi di dalam perwakilan rakyat sendiri tidak ada yang menolak satupun dan akhirnya pengesahan dilakukan. Biasanya kan ada drama kalau merasa bahwa ada yang cacat formil dan segala macam. Tapi kemarin semua satu suara sepakat sah Undang-Undang TNI. Tanggapan Anda seperti apa? Makanya ini yang sebenarnya Mas menjadi kejanggalan bagi publik seharusnya. Karena kalau berbicara tentang bagaimana masyarakat mahasiswa dan juga masyarakat sipil turun ke lapangan atau turun ke DPR dalam hal ini, kita pernah melakukannya dalam waktu dekat, dalam waktu akhir-akhir ini setidaknya itu yang paling besar 22 Agustus lalu. Kalau Mas masih ingat dengan peringatan darurat, kan? Dan di situ clear saya rasa rakyat
bisa melihat hasilnya. Jadi bagaimana ada proses bagaimana rakyat berkumpul mendesak ya hingga akhirnya suatu kebijakan yang ingin disahkan hari itu tidak jadi karena rakyatnya marah. Nah, namun ini sangat berbeda sekali, Mas, yang kami perhatikan pada hari Kamis kemarin ketika disahkan, rakyat sudah berkonsolidasi bahasanya, sudah ada bahasa rakyat akan turun, rakyat marah, rakyat menuntut. Namun tiba-tiba dilaksanakan sidang paripurna itu pagi sekali. Rakyat sudah berkumpul, bahkan saya kalau Mas baca berita, rakyat ada yang sampai menginap untuk mengawal bagaimana marahnya mereka. Gitu. Namun sekonyong-konyong di sidang paripurna dikatakan bahwa apakah ada penolakan atau setuju semua? Ya setuju semua gitu. Jadi ini dalam pandangan logis saja sudah janggal sekali. Di mana rakyat, di mana stance perwakilan rakyat? Oke. Akhirnya ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan tadi seperti Anda bilang poinnya adalah terkait dengan keterbukaan. Apa bukti yang menguatkan Anda nantinya di Mahkamah Konstitusi terkait dengan ini untuk memperlihatkan bahwa memang tidak ada keterbukaan informasi terkait dengan akses draft RUU TNI ini? Iya benar, maka kalau saya tanya ke Mas, apakah Mas bisa sebagai warga negara, Mas sekarang bisa mengakses draftnya atau tidak? Oke, kemarin memang dari pemberitaan yang dilakukan oleh Kompas sendiri ya memang masih ada terkaitan dengan kesulitan mengakses draft itu. Ya, kalau dari teman-teman mahasiswa? Sama, kami sama seperti Mas, seperti masyarakat lainnya juga, kita semua kesulitan mengaksesnya. Maka lagi-lagi bagaimana mungkin atas dasar apa ya kalau dibicarakan secara logis, atas dasar apa Bapak Ibu di perwakilan rakyat bisa mengatakan bahwa mereka menyepakati suatu hal yang ini sudah disetujui oleh rakyat, kan gitu sebenarnya Mas. Ya, hanya saja Bapak dan Ibu berada di ruang sidang, kita di luar sidang gitu kan. Sementara rakyat saja tidak diberikan akses untuk terhadap draft tersebut gitu. Apa yang bisa disepakati kalau draftnya tidak ada? Satu hal juga Mas yang harus saya tambahkan, ketika beredar informasi draft ini problematik, banyak kritik atau pandangan dari masyarakat, saya rasa itu adalah suatu aspirasi dari masyarakat. Namun yang cukup kecewa dari saya dan teman-teman adalah ketika dikatakan ini banyak kritikan atau masukan atau input dari masyarakat terhadap draft ini, namun dari Bapak Ibu dari DPR mengatakan draft ini belum fix, akan diganti dan di-keep dulu draftnya. Jadi bagaimana ini? Apakah DPR... Ada kegamangan ya di situ ya? Oke, sip. Oke, saya ke Bang Soleh. Bang Soleh, bagaimana melihat bahwa tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Marwar, ini jika MK konsisten dengan keputusannya waktu Undang-Undang Ciptaker kemarin terkait juga sama keterbukaan draft, ini kemungkinan bisa dikabulkan gugatan dari teman-teman di mahasiswa UI ini. Dari DPR sendiri melihatnya seperti apa? Pada dasarnya kami sependapat bahwa negara kita adalah negara demokratis. Dan ruang pengujian ini adalah terbuka bagi seluruh elemen bangsa. Dan MK punya kewajiban ya dalam hal ini ya. Bagaimana pengujian ini betul-betul komprehensif ya. Memiliki dasar-dasar yang konstitusional tentunya, dasar-dasar konstitusional. Dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon tentu ini akan diuji oleh para hakim konstitusi. Cuma hanya saja barangkali ya kita berharap bahwa mahkamah juga objektif melihat terhadap undang-undang TNI ini ya. Nah, tidak ada lagi di mahkamah intervensi daripada siapapun, tekanan daripada siapapun, ya betul-betul objektif dalam rangka bagaimana menimbang dan memperhatikan daripada dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon. Secara prinsip DPR memandang bahwa ini adalah hak konstitusi elemen bangsa gitu, seluruh rakyat Indonesia, bahwa tempat sebagai apa ya, sebagai protes, sebagai kekecewaan, tempat untuk menguji apakah sebuah undang-undang atau satu pasal atau beberapa pasal
yang kira-kira merasa dirugikan atau ada yang tidak terlindungi misalkan dari undang-undang ini, ya MK rumahnya untuk memperbaharui gitu. Karena pada dasarnya putusan MK bisa jadi membatalkan undang-undang secara keseluruhan, bisa jadi juga membatalkan menerima sebagian gitu. Sementara sebagian yang lainnya masih tetap berlaku. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan akan terhadap keseluruhan. Oke, Pak Soleh. Itu undang-undang itu sendiri. Sepertinya ada gangguan komunikasi, Bang Soleh, gangguan sinyal. Saya mohon bisa diulangi sedikit, Bang Soleh, terkait dengan tanggapan Anda. Ya, ini sudah jelas. Pada prinsipnya kami memandang bahwasanya hak konstitusi daripada seluruh rakyat, hak konstitusi seluruh elemen bangsa ini terbuka lebar. Bahwasanya dikira ada sekelompok orang, ada sekelompok elemen bangsa yang tidak puas atau merasa ketidakadilan atau ada merasa ancaman bagi sebagian masyarakat terhadap diberlakukannya sebuah undang-undang, ya rumah MK sebagai tempat untuk bagaimana ketidakpuasan, ketidaksetujuan, kekhawatiran dan yang lain-lain ini MK ya sebagai tempat pengujinya. Oke. Saya ke Pak Mawarar. Pak Mawarar, bagaimana melihat ada banyak petitum yang dilayangkan oleh teman-teman mahasiswa ini? Apakah mungkin saja terkait dengan keterbukaan, akses, pun juga petitum lain punya kesempatan yang sama untuk bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? Ya, kalau dia dalam bentuk uji formil seperti ini, meskipun dengan banyak dalil, misalnya antara lain keterbukaan itu atau aksesibilitas itu yang merupakan salah satu kunci juga, dan juga barangkali banyak hal-hal lain yang menyangkut proses, mekanisme dan lain-lain sebagainya. Muara daripada uji formil itu kalau dia dianggap terbukti, maka seluruh undang-undang itu dinyatakan batal, ya kan? Tidak ada bagian tertentu. Saya kurang tahu bagaimana bentuknya petitum daripada permohonan pengujian ini, tetapi mungkin yang dimaksud tadi dalil-dalil itu banyak, tetapi intinya muara daripada suatu permohonan uji material adalah bahwa dinyatakan undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi secara menyeluruh, kalau dia misalnya menyangkut pasal-pasal tertentu, itu tentu sudah menyangkut uji material. Jadi saya melihat ini dari sisi uji formil, dilihat juga dari tenggang atau bukan masa pengajuan undang-undang ini dalam pengujian, ketika juga belum kita capai satu kesimpulan apakah itu akan ditandatangani presiden dalam jangka 30 hari, dan tidak juga ditandatangani 30 hari, dia sudah berlaku sah menurut undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga oleh karena itu di dalam kerangka mengejar tenggat waktu yang ditentukan bagi satu pengujian formal, kita melihat bahwa pengujian undang-undang ini diajukan oleh para mahasiswa ketika belum ada tanda tangan atau ketika belum lampau 30 hari sejak persetujuan bersama di DPR. Saya kira demikian pendapat saya. Pak Mawarar, bagaimana jika nantinya dikabulkan oleh MK? Apa proses selanjutnya? Dalam arti apakah memang nanti akan ada revisi kembali atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau suatu uji formil diterima, tentu undang-undang itu dari awal dianggap tidak ada, dia harus mulai dari prosedur yang awal. Apakah itu mulai dari penyebarluasan draft itu, apakah dia mulai masuk kalau prolegnas itu misalnya
ketentuan mengenai pemuatan dalam prolegnas tidak terjadi, itu harus ditentukan dulu. Tergantung pada situasinya. Saya belum menangkap seluruh data-data tentang ini. Tetapi intinya bahwa kalau dia sudah dinyatakan batal, tentu dimulai lagi satu proses yang semula di mana ada kelemahan yang disetujui oleh MK diajukan oleh mahasiswa, tentu akan merupakan titik tolak yang penting untuk memperbaiki keadaan itu. Kalau misalnya partisipasi publik yang tidak ada, dari awal draft itu sukar diperoleh, kita harus mulai dari sana tentunya. Sehingga dimulai lagi proses itu, seperti proses pembentukan perundang-undangan yang baru. Oke, Pak Marwar, berarti dengan kata lain sederhananya, kalau dikabulkan oleh MK, pengesahan kemarin itu dinyatakan tidak sah dong, tidak batal. Ya kan sudah demikian adanya, karena pengujian formil itu adalah mengatakan undang-undang itu batal dan tidak sah, begitu. Oke, saya ke Mas Alif. Mas Alif, persiapan apa yang dilakukan oleh teman-teman Universitas Indonesia yang melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi? Ya, tentu banyaknya hal yang kami persiapkan. Sedikit bercerita, Mas, bahwa ini kan diketok hari Kamis begitu ya. Sementara permohonan dari kami masuk di hari Jumat. Jumat sehari setelah. Ya, artinya mungkin hanya 1 kali 24 jam setelah disahkan sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Persiapan dari kami tentunya adalah masih mengumpulkan fakta-fakta, ya. Tapi tentunya karena ini uji formil, ya, petitumnya adalah bagaimana seluruh prosedural ini kan hasil yang undang-undang itu ya menjadi tidak berlaku karena tidak sesuai prosedur. Hal-hal yang dipersiapkan tentunya adalah informasi-informasi, terutama terkait hal-hal yang pasti ada sanggahan. Ini sudah ada partisipasi publik, sudah ada keterlibatan masyarakat sipil gitu ya. Sampai mana, sejauh apa gitu. Karena itu tentu suatu hal yang kalau dibahasakan lagi-lagi, Mas, bagaimana ini DPR menyatakan sudah ada keterlibatan masyarakat. Sementara masyarakatnya di luar ketika hari sidang pengesahan. Jadi ya kalau singkat kata apa yang sudah dipersiapkan, kami mempersiapkan pertama kajian secara teoritis pastinya, keilmuan, bagaimana prosedural pembentukan perundang-undangan yang benar, dan juga sebenarnya ini saya ingin mengutip atau membacakan sedikit pasal 23 ayat 2 dari Undang-Undang P3, Undang-Undang 12 tahun 2011. Jadi saya bacakan ayat 2, dalam keadaan tertentu DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar prolegnas, mencakup A, untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam. Yang B, keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang. Jadi ada poin keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam. Maka inilah fakta yang coba kami telusuri, Mas, karena seperti yang Pak Soleh sampaikan tadi, boleh memang di luar prolegnas itu ada pengajuan suatu draft undang-undang, bahkan dengan mekanisme carryover itu dikenal, namun harus didefine juga kepada masyarakat, apa nih, bencana alam kah, keadaan luar biasa, atau keadaan konflik apa yang sedang menempa, ya, yang sedang menimpa, sehingga pemerintah memutuskan undang-undang TNI adalah solusinya dari keadaan tersebut. Oke, saya singkat saja Pak Marwar, terkait dengan apa mungkin usul Anda kepada teman-teman mahasiswa ini, dalam arti bahwa persiapan yang dia lakukan untuk pengajuan permohonan ke MK ini. Ya, saya kira kalau dari sudut uji formil tentu seluruh formalitas yang mungkin didalilkan itu harus dibuktikan oleh pemohon, yaitu dalam hal ini para mahasiswa. Oleh karena itu saya kira harus kerja keras menghimpun data-data. Kalau misalnya kita mengatakan dia tidak masuk dalam prolegnas, tentu saja Anda harus membuktikan apa daftar prolegnas yang sudah disetujui di masa lalu itu, dan kemudian kalau dia dari sudut partisipasi publik bisa mengukur seberapa jauhkah partisipasi publik untuk dikatakan sah di dalam satu negara demokrasi, bahwa rakyat sebenarnya yang paling menentukan, dia pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam hal kita memberikan kuasa kepada wakil rakyat itu, pada titik akhir sebenarnya kendali ada pada rakyat itu sendiri ketika dia diperkenankan untuk maju sendiri di Mahkamah Konstitusi menguji karya daripada para wakil itu. Jadi tidak seluruh
kewenangan rakyat berdaulat itu diserahkan kepada wakil. Barangkali ini juga harus dipersiapkan oleh para mahasiswa. Seberapa jauh bukti-bukti yang dihimpun ini, data-data ini bisa mendukung uji formili ini dari sudut partisipasi publik, dari sudut tadi adanya aturan-aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak dipenuhi misalnya dalam prolegnas dan dalam keadaan-keadaan yang lain. Saya kira inilah data, ini kita perang data ini kalau sudah di Mahkamah Konstitusi. Ya, oke. Saya terakhir ke Bang Soleh. Bang Soleh, bagaimana melihat bahwa walaupun sudah disahkan, pro kontra masih terjadi, selain aksi demo pun juga aksi melalui gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Pak, bagaimana jika misalkan akhirnya dikabulkan, siap nggak DPR pada akhirnya membahas lagi revisi Undang-Undang TNI, terus juga tetap sesuai dengan aturan, mengajak partisipasi publik untuk bisa menyusun revisi Undang-Undang TNI ini untuk ke depan kita harapkan TNI lebih profesional lagi dengan undang-undang yang direvisi ini. Dari Komisi 1 sendiri seperti apa? Saya akan mengomentari lagi soal bagaimana DPR ini boleh mengajukan lagi sebuah bahasan undang-undang di luar prolegnas yang sudah disepakati di dalam paripurna. Tadi adik kita mahasiswa menyampaikan bahwa alasan-alasan darurat dan yang lain-lain. Nah, saya pastikan di sini bahwasanya semua elemen bangsa sedang mengawasi, sedang melihat, mengawasi terkait pelaksanaan Undang-Undang 34 tahun 2004, di mana bahwasanya salah satunya misalkan ada kepala bulog dari TNI. Ini kan masyarakat terus-terusan memprotes gitu ya, memprotes, tidak setuju, memperingatkan dan yang lain-lain. Nah, ini kan bahagian daripada dinamika publik yang sangat semakin hari semakin meruncing. Nah, ini kan perlu kepastian, Pak. Justru lahirnya revisi undang-undang ini adalah untuk memutus debatable ataupun konflik opini ataupun konflik kepentingan. Bahwasanya dengan lahirnya revisi undang-undang ini untuk supaya tidak ada lagi konflik-konflik lain gitu. Ini sudah mempertegas bahwasanya dewi fungsi ABRI tidak diberikan celah, TNI tidak boleh lagi berbisnis, TNI juga tidak boleh ikut dalam politik praktis. Nah ini yang amanat masyarakat, amanat daripada reformasi yang di DPR kami jaga seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu kami juga sudah menyarankan kepada pemerintah, terutama dalam hal ini adalah TNI, setelah kemarin kita sahkan undang-undang ini, maka tidak ada boleh lagi satu orang pun TNI aktif yang ditempatkan di kementerian atau lembaga publik. Kalaupun mau dipaksakan, itu dia harus tidak aktif. Pengecualiannya adalah 15 lembaga kementerian yang berhubungan dengan politik, hukum, dan keamanan negara Indonesia. Hanya itu saja. Dan supremasi sipil tetap diutamakan ya Pak ya. Saya ke Mas Alif. Mas Alif, singkat saja terakhir, bagaimana melihat bahwa ini masih berlanjut? Harapannya teman-teman mahasiswa seperti apa, dan bagaimana seharusnya revisi Undang-Undang TNI ini poin-poin seperti apa yang paling penting sebenarnya untuk dimasukkan untuk mendukung profesionalitas TNI? Ya, yang pertama adalah kalau dari saya sampaikan tadi harus didefine dulu keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam. Itu tidak terjawab saya rasa tadi. Tidak ada suatu bentuk informasi yang terbuka dari DPR, ada kondisi yang. Kemudian terkait poin-poinnya, kalau kita melihat secara objektif, ini berarti sudah ke material sedikit ya Mas ya. Memang ada beberapa poin yang bagus, sementara seperti pembatasan ya, tadi dikatakan Pak Soleh. Namun itu kan hanya satu pasal kalau dibahasakan. Sementara undang-undang itu banyak rangkaian pasal. Ya, dan ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat, apakah kalau dibahasanya sekarang istilahnya adalah pasal gula-gula. Ini pasal yang baik ini,
ya pro kepada masyarakat, tapi di pasal lainnya membunuh masyarakat. Kalau di draft yang beredar saya sampaikan saja pasal 8 ayat 2 kalau tidak salah. Awalnya TNI menjaga wilayah pertahanan di perbatasan. Tapi di draft yang beredar, ya saya nggak tahu ya Bapak Ibu di DPR draftnya yang mana, ya itu TNI bisa menjaga seluruh wilayah darat. Jadi studio ini Mas bisa dijaga. Dan itu yang masih menjadi pertanyaan terus teman-teman mahasiswa ya. Terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan masukan juga, dan juga kita masih menunggu terus hasil dari gugatan teman-teman mahasiswa terkait dengan Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima